Kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu yang baru ini diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, pasal pertama ayat 18 sampai 25. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Marilah kita baca berbalas-balasan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan orang beriman, dan orang meninggal akan dilenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia adalah hikmat Allah, Dia telah Allah oleh hikmatnya, maka Allah pernah menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan ini. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami membaca Kristus yang berasal untuk orang Yahudi suara sesungguhnya, dan untuk orang Yahudi suara kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah itu bisa hikmatnya daripada manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, ada 3 pokok renungan yang kita baca dengan baik, dengan seksama. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25 tadi. Dan kita bandingkan, kita sandingkan dengan epistel Mazmur 8. Yang pertama, Allah memanggil kita untuk menjadi pribadi-pribadi dan menjadi sebuah gereja yang kuat dan berhikmat. Allah memanggil kita pribadi-pribadi untuk menjadi pribadi-pribadi dan menjadi gereja yang kuat dan berhikmat, cerdas. Saudara-saudara, apakah kita sebagai pribadi atau sebagai keluarga atau sebagai kelompok, sebagai persekutuan, maka problem seringkali adalah kelemahan. Ketika kita merasa lemah, merasa tidak berdaya, lemah dalam hal pengetahuan, lemah dalam hal ekonomi, lemah dalam hal budaya, dan juga lemah secara politik. Salah satu problem, baik kita sebagai pribadi atau sebagai kelompok, sebagai gereja, ketika kita merasa tidak berdaya melakukan apa saja dalam hidup ini, melakukan yang baik, melakukan yang berguna bagi hidup kita. Karena itu solusi baik bagi persoalan pribadi, juga persoalan kita sebagai komunitas, sebagai gereja adalah pertama-tama supaya kita mengenali kelemahan, mengenali ketidaktahuan kita, sekaligus mengenali apa sesungguhnya yang menjadi kekuatan dan kecerdasan kita. Solusi atas masalah-masalah pribadi kita, juga masalah kita sebagai sebuah komunitas, sebuah gereja, termasuk KKBP, apakah di tingkat lokal maupun sinodal, supaya kita betul-betul mengenali kelemahan kita, ketidaktahuan kita, sekaligus juga mengenali
apa sesungguhnya yang bisa menjadi kekuatan dan kecerdasan kita. Karena itu saudara-saudara, mungkin kita semua sepakat problem yang paling besar bagi seseorang, juga bagi gereja, ketika dia tidak tahu apa sebenarnya kelemahannya. Bayangkanlah kalau orang tidak tahu apa yang menjadi kelemahannya. Tentu itu adalah masalah yang paling berat, paling besar bagi yang bersangkutan. Dan itu juga berlaku bagi sebuah komunitas, sebuah gereja. Nah, karena itu saudara-saudara, bila kita baca dengan seksama 1 Korintus tadi, Tuhan tidak bermaksud menyuruh kita tetap tinggal dalam kebodohan. Tuhan tidak pernah menyuruh kita supaya kita tidak belajar dan menjadi berhikmat. Dan Tuhan tidak pernah menyuruh kita tetap tinggal dalam kelemahan-kelemahan kita. Tuhan kepingin kita menjadi pribadi, kita menjadi komunitas, kita menjadi umat yang kuat, umat yang berhikmat. Nah, saudara-saudara, mungkin kita orang-orang Kristen baik juga sesekali menyegarkan pemahaman kita di bidang politik, bahwa sebetulnya di dalam politik hanya ada 2 kategori, yang lemah dan yang kuat. Kalau memakai bahasa Batak, sebetulnya Pak Pamiu dalam politik itu cuma satu, situ Pak Samonan, maaf, situnjang negara. Jadi yang kuat didukung, yang lemah disingkirkan. Itulah hukum politik, suka atau tidak suka, di mana saja. Nah, karena itu, kalau kita sebagai gereja ingin mendapat dukungan, kita ingin diperhatikan, kita ingin diperhitungkan, maka jadilah kuat. Keluhan, air mata, sungut-sungut orang Kristen tidak akan pernah membuat kita keluar dari masalah kita. Karena itu kita harus bersatu, kita harus belajar, kita harus meningkatkan kemampuan kita, kita harus membangun diri kita supaya kita kuat. Dengan demikianlah kita bisa eksis. Saudara-saudara, Allah memanggil kita juga sebagai pribadi, sebagai rumah tangga, sebagai keluarga, supaya kita betul-betul juga menjadi kuat dan berhikmat. Nah, karena itu ada 2 kata kunci yang bisa kita pakai, dan dialah kata kunci itu selalu terngiang-ngiang di telinga kita. Yang pertama, pemberdayaan atau penguatan. Yang kedua, pencerdasan atau pendidikan. Saudara-saudara, jika kita sadar bahwa kita kecil, kita lemah, tentu kita harus lebih banyak lagi belajar, lebih pintar lagi untuk belajar, lebih kuat lagi berusaha supaya kita bisa tambah besar dan tambah pintar. Kalau kita selalu mengatakan kita adalah kelompok kecil di tengah-tengah masyarakat yang pluralistik, yang majemuk ini, maka tidak ada jalan lain bagi kita supaya kita semakin tekun, semakin berusaha untuk belajar, berhikmat, dan bertambah besar. Yang paling parah adalah kita sudah lama tahu kita orang kecil, tapi kita tidak kunjung menjadi pintar. Sudah kecil, tak mau belajar. Sudah lemah, tak mau berusaha. Sedangkan orang yang kuat, bila tidak belajar, bila tidak berusaha, bisa berkurang kekuatannya. Apalagi kita yang kecil dan lemah. Nah, karena itu saudara-saudara, renungan hari ini justru mau menantang kita, mengajak kita supaya kita memberdayakan diri kita, memberdayakan pemuda-pemuda kita, memberdayakan kaum perempuan kita, memberdayakan komunitas-komunitas kita, memberdayakan ekonomi kita, memberdayakan budaya kita, supaya kita kuat dan berhikmat di tengah-tengah dunia ini. Memakai bahasa yang populer, katanya kelemahan itu jangan dipelihara, tetapi kekuatanlah yang harus dipelihara dan hikmah. Yang kedua,
Allah memanggil kita untuk taat kepada hukum. Bila kita baca Evangelium hikmah disandingkan dengan epistel tentang ketaatan dan kecintaan kepada hukum. Saudara-saudara, sedangkan bila kita menjadi orang yang besar dan kuat, bila kita tidak taat kepada hukum, kita bisa jatuh. Kenyataan telah membuktikan orang-orang yang kita anggap selama ini kuat, besar, ternyata juga bisa tersandung ketika dia tidak taat kepada hukum. Apalagi kita yang kecil dan lemah. Nah, karena itu saudara-saudara, ketika kita merasa kita kecil dan lemah, maka kita harus 2 atau bahkan 3 kali lebih taat kepada hukum. Kenapa? Karena seringkali orang kecil yang tak taat kepada hukum akan menjadi korban. Lihatlah berita-berita yang selalu mengusik kita, bagaimana seorang nenek yang mencuri singkong dihukum. Jadi kalau sudah kecil, jangan main-main dengan hukum, tetapi justru kita harus semakin taat dan patuh kepada hukum. Saudara-saudara, karena itu panggilan pertama tadi kepada kita supaya kita belajar berhikmat, belajar menjadi arif, dan belajar untuk bertambah besar dan kuat. Maka panggilan kedua bagi kita adalah supaya kita taat dan mencintai hukum. Dan itulah yang kita baca dalam epistel tadi, bagaimana Daud seorang prajurit begitu kagum dan begitu takjub kepada hukum Tuhan. Karena itu saudara-saudara, panggilan bagi kita, junjunglah kembali, hormatilah kembali, taatilah kembali, tempatkanlah kembali hukum-hukum itu, baik hukum di tengah-tengah masyarakat, apalagi hukum Tuhan melampaui atau di atas diri kita. Menurut saya, kita kenal pameo yang sangat berbahaya di tengah-tengah kehidupan kita. Pameo yang mengatakan peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Mungkin kita menganggap itu bercanda, mungkin kita menganggap itu sekedar plesetan kata bermain-main, tetapi pameo itu sebetulnya bila kita simak sungguh sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu selalu membuat diri kita selalu di atas dari hukum, dari peraturan, dari ketentuan. Padahal firman Tuhan mengatakan, tempatkanlah diri kita selalu di bawah hukum, di bawah peraturan itu. Dengan demikianlah kita bisa menjadi serpai dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, sebelum masuk yang ketiga, ada sebuah contoh yang sangat sederhana. Bila kita perhatikan di lembar terakhir acara kita itu, ada selalu petunjuk di situ tentang kenikmatan ibadah. Ini aja contoh kecil. Bila itu tidak dibaca dan tidak dilaksanakan, misalnya kalau parkir, jangan masukkan personel di gereja. Kalau kita anggap itu sepele dan kita abaikan, bayangkan apa yang terjadi selalu nanti sesudah keluar gereja. Yang memasukkan personel ini tiba-tiba ketemu dengan edanya, ketemu dengan lainnya, ngobrol, tiba-tiba yang di belakang tak bisa keluar dan mulai marah-marah. Saudara-saudara, banyak sekali contoh yang bisa kita ambil. Bagaimana kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang telah diselamatkan, harus betul-betul peka, betul-betul tunduk dan taat kepada hukum, termasuk kepada peraturan-peraturan yang kecil yang diciptakan untuk membantu kenyamanan dan kesejahteraan kita. Dan itu juga alasan kenapa kita saban hari, saban minggu di gereja harus menyimak hukum Tuhan dibacakan dari depan. Mungkin kita sudah hafal, apalagi anak-anak kita dipaksa menghafal hukum Taurat itu nomor 1 sampai 10. Tetapi kenapa walaupun kita sudah tahu dan kita hafal harus dibacakan saban minggu? Mau mengatakan kepada diri kita, walaupun kita sudah tahu, kita harus mendengarnya dan menyimaknya.
Karena itu saya menganjurkan, kalau hukum Tuhan dibacakan, termasuk hukum Taurat itu yang 10 dari depan, jangan pakai itu sebagai kesempatan mencari nomor lain. Walaupun kita sudah tahu. Tetapi ketika hukum dibacakan, baiklah kita buka telinga kita. Walaupun kita sudah tahu, sudah sering mendengarnya, baiklah tetap membuka telinga, baiklah menyimak, dan baiklah bertekad, saya akan melaksanakannya. Nah, saudara-saudara, bila ada pepatah kita Allah bisa karena biasa. Kalau dari hal-hal kecil kita sudah terbiasa, maka ketika besar kita akan menjadi bisa. Kalau waktu kekurangan kita sudah biasa taat kepada hukum, kepada peraturan, maka ketika kita menjadi besar dan kaya, kita juga akan bisa untuk taat kepadanya. Nah, karena itulah Rasul, karena itulah Daud menganjurkan dalam epistel yang kita baca tadi, supaya ketaatan hukum itu bukan karena dipaksa dari luar, tetapi karena dicintai dari dalam. Ada atau tidak ada orang yang melihat kita, dihukum atau tidak dihukum kita, kita akan taat kepada hukum itu. Yang ketiga dan terakhir, Allah memanggil kita mengikut salib Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan supaya kita kuat dan berhikmat. Yang kedua dikatakan kepada kita supaya kita taat kepada hukum. Dan yang ketiga, supaya kita mengikut Dia, memikul salibnya. Mengapa Rasul Paulus mengatakan salib adalah simbol ketaatan yang tak bersyarat, dan itulah sebenarnya sumber kekuatan dan hikmat kita. Sekarang para ahli sudah mengaku betapa contoh kecil pengampunan itu adalah kekuatan yang luar biasa bagi kita. Kenapa Paulus katakan salib adalah kekuatan? Karena rupanya ketika kita mengikut Tuhan, memberikan pengampunan, justru itulah kekuatan kita yang paling besar. Karena tidak ada orang yang lemah yang mampu mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Hanya orang-orang yang betul-betul kuatlah jiwanya yang dapat memberikan pengampunan. Jadi kalau saudara dan saya tidak mampu memaafkan, itu adalah tanda kelemahan kita. Dan baiklah kita sadar, ketidakmauan memberikan pengampunan, kebencian, dendam, kesumat, justru sangat merusak jiwa kita dan membuat kita tergerus makin lama makin lemah. Salib adalah kekuatan kita, kata Paulus. Salib adalah hikmat, kearifan kita. Banyak orang menyangka kekerasan itulah yang paling kuat, tetapi salib Tuhan membuktikan bahwa kasih lebih kuat dari kekerasan. Untuk mengubah jiwa anak, percayalah, jauh lebih efektif, jauh lebih kuat kasih daripada kekerasan. Juga untuk mengubah jiwa-jiwa manusia dewasa. Karena itulah Paulus mengatakan salib itulah kekuatan kita. Sekali lagi kami katakan, itu bukan cuma sekedar kata-kata mantra kita ucapkan saban kali salib, tetapi bila kita ingat, baiklah kita sadar dan ingat bahwa kekuatan dan hikmat kita adalah pengampunan itu, belas kasihan, kesabaran, ketaatan kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat kita bisa kuat, sama seperti Kristus kuat memikul salibnya dan bangkit dari kematian. Karena itu saudara-saudara, mari kita gabungkan ketiga panggilan ini. Jadilah kuat, jadilah berhikmat, jadilah taat kepada hukum, dan jadilah penuh belas kasihan dan pengampunan. Amin. Terima kasih Tuhan atas minggu yang baru ini. Kami awali hidup kami dengan beribadah di rumah-Mu, mengambil kembali bekal spiritual kami untuk berkarya
untuk berjuang dan berusaha dalam hidup sehari-hari kami semingguan. Ya Tuhan, firman-Mu menyapa kami supaya kami belajar menjadi kuat dan berhikmat di tengah-tengah hidup ini. Karena itu bantulah kami mengenali kelemahan-kelemahan kami sebagai pribadi, sebagai gereja, sebagai keluarga, dan kami mengatasinya. Bantu kami juga untuk mengenali kekuatan-kekuatan kami, modal-modal hidup kami, bekal kami, supaya kami melipat gandakannya dan mengembangkannya. Supaya kami bisa bertumbuh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, bantu kami untuk memberdayakan diri kami. Secara khusus bantu kami supaya kami kuat dan berdaya dan berhikmat melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar dalam hidup ini. Ya Tuhan, firman-Mu menyapa kami supaya kami belajar taat, menjunjung dan mencintai hukum-hukum Tuhan. Yakinkanlah kami Tuhan, supaya kami mau taat kepada hukum, kepada kehendak, kepada perintah, pesan dan larangan. Sebab itulah ya Tuhan yang membuat kami aman, membuat kami hidup dengan tentram dan sejahtera. Jauhkan dari kami godaan, terutama Tuhan ketika hati kami diliputi oleh kemarahan, ketika kami mempunyai begitu banyak kebutuhan, ketika kami hidup dalam kesendirian, ketika kami sakit atau lapar. Yakinkan kami Tuhan supaya kami tidak menyimpang dari hukum Tuhan. Namun biarlah juga Tuhan ketika kami merasa sukses, kami merasa berhasil, kami berkecukupan, kami juga taat kepada hukum Tuhan agar kami tidak jatuh ke dalam godaan. Ya Tuhan, firman-Mu menyapa kami supaya kami mengikut Engkau ya Tuhan, menjadikan salib-Mu, pengampunan-Mu, belas kasihan-Mu, damai sejahtera-Mu sebagai sumber kekuatan, sumber hikmat dalam hidup kami. Yakinkan kami Tuhan untuk mengikut Yesus, memberikan pengampunan dan maaf agar kami selalu sembuh dan kuat. Yakinkan kami Tuhan supaya kami mengikut Tuhan kami Yesus, berbelas kasih, supaya kami mengikut Yesus ya Tuhan, taat kepada kebenaran dan selalu setia di jalan tanpa kekerasan. Itulah sumber kekuatan kami ya Tuhan sebagai umat-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Ya Allah, berulang-ulang kami datang mengucapkan terima kasih kepada-Mu sebab Kau telah mengabulkan doa gereja-Mu bertahun-tahun. Ya Tuhan, dengan iman kepada Tuhan, kami menyatakan kepada-Mu kami telah siap untuk membangun gereja-Mu. Berkatilah kami, dahulilah kami, bantulah kami Tuhan lebih dari apa yang bisa kami lakukan dan pikirkan. Kirimkanlah orang-orang-Mu ya Tuhan untuk membantu gereja-Mu, agar kami bisa bangun Tuhan dengan segera dan kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi hidup kami masing-masing. Tuhan, berkatilah kami. Berkati kami dalam profesi, dalam pekerjaan kami sehari-hari. Berkati semua usaha-usaha yang baik yang kami lakukan. Berkati rumah tangga kami. Berkati orang-orang tua kami. Secara khusus Tuhan, berkati gereja-Mu, persekutuan kami di HKBP Serpong ini. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.